Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Balad Bojongsari Depok yang berbahagia, yang saya muliakan. Kita sudah mengakhiri bab 4 dan masuk bab 5, yaitu bab 5 dengan judul kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu panjang pengantarnya, ya sampailah Rasul yang kita cintai akan diceritakan kelahirannya di buku ini, susunan karangan Al-Ustadz Dr. Al-Fadil Firanda Andirja LCMA. Dan tentunya penantian ini telah menghabiskan waktu dan pertemuan sampai 79 sekian. Bab yang 5 ini saya sudah mulai di Legoso, tapi secara singkat saja, ada di video sebelumnya sekitar 25 menit, di mana beliau dalam menulis kelahiran Nabi Muhammad SAW masuk kepada pembagian suku Arab. Suku Arab dibagi 3, suku Baidah, Al-Baidah, suku yang Arab yang telah punah, Al-Baidah. Jadi kita mudahnya saja, Arab dibagi suku 3, yaitu Al-Baidah yang punah, sudah hilang, yaitu Arab keturunan Nabi Hud dan Nabi Saleh, kaum Ad dan kaum Samud. Yang kedua, ya Al-Baidah itu bahasa Arabnya alif lam ba beralif, Al-Baidah, terus hamzah berkasrah, dal dan tak marbutah, Al-Baidah. Dan yang kedua adalah Arab, ya, Al-Aribah, ain, ya, Al-Aribah, alif lam ain beralif bermad, ya, Al-Aribah, ra berkasrah, ba berfathah, tak marbutah berdhammah, Al-Aribatu, ya, alif lam ma'rifah qamariyah, Al-Aribatu, begitu. Yaitu Arab asli. Jadi ada Arab Al-Baidah, Arab yang sudah punah, ada Arab asli, ya, asli, ya, sebagian besar diwakil oleh suku Al-Qahtaniyah, begitu. Dan dibagi lagi suku, dari suku tersebut ada suku Saba, ya, dari Saba lahirlah 2 suku lagi, Kahlan dan Himyar, ya. Jadi Al-Aribah, ya, yang paling mewakili adalah Qahtaniyah, nanti ada Saba, lalu Saba dibagi 2, ya, suku lagi, yaitu Kahlan dan Himyar, yang mungkin dibahas nanti di kedepannya. Yang ketiga, Arab Al-Musta'aribah, ya, Musta'arabah, Al-Arabu Al-Musta'arabatu, ya. Arab Musta'arabah yaitu Arab blastran, ya. Arab bukan asli Arab, Arab blastran. Ya, ini yang keturunan Nabi Muhammad dari Arab Musta'arabah, ya. Alif lam
mim, sin, sinnya bersukun, mimnya berdhamma, ta, ya, ain, ta, rabah. Kadang-kadang kalau kita baca buku-buku gundul itu karena gundul kan, maka penulis menjelaskan alif lam sudah paham, mim bersukun begitu. Mim bersukun, mim berdhamma, sin bersukun. Biasa menjelaskan ini agar bacanya sama. Ya. Musta'rabatu. Ya. Karena ada alif lam enggak boleh musta'rabatun. Kalau musta'rabatun itu nakirah, ya. Kalau ada alif lam ma'rifah, maka begitu masuk alif lam tanwinnya hilang. Ya. Arabatu. Arabun al-arabu begitu. Itu ilmu dasar ya bahasa Arab. Ini blasteran. Ya, dijelaskan di sini blasteran kenapa? Karena waktu Nabi Ibrahim alaihissalam memindahkan keluarganya, beliau mempunyai keluarga, ya, istri pertama Sarah, istri kedua Hajar, ya, setelah Hajar memberi, setelah Sarah memberi Nabi Ibrahim, ya, pembantunya hadiah dari Firaun, ya, Al-Hajar dari Kiptiyah, ya, yang merupakan hadiah dan cantik, ya. Nah, ini jadi turunan Nabi Muhammad SAW dari bangsa ibunya dari bukan budak, ya, hadiah, ya, termasuk budak Kiptiyah, begitu. Tapi sudah merdeka karena sudah jadi hadiah dan dijadikan istri oleh orang yang mulia, ya, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan bahkan, ya, melahirkan turunan pertama Ibrahim karena lama nikah dengan Sarah tidak punya anak. Begitu nikah dengan Hajar langsung punya anak, ya, anaknya Ismail yang kita kenal, begitu. Jadi yang mudahnya Arab yang punah, Arab yang asli, Arab blasteran, Indo, ya. Kalau orang Indonesia nikah sama orang bule, Indo artinya blasteran, ya, begitu. Asli, punah, blaster, udah mudahnya begitu. Ya, baidah, musta'rabah, ya, baidah, apa tadi? Aribah dan musta'rabah. Baidah, al-aribah, musta'rabah. Yang lain dengan, ya, aribah dengan ain bukan hamzah, al-aribah begitu. Kalau bisa dihafal bagus. Ini dibawakan juga oleh penulis terkenal yang mendapat hadiah Nobel yaitu Saifur Rahim Mubarakfuri, Saifur Rahman atau Saifur Rahman Mubarakfuri. Penulis Rahiq Al-Maktum dan The Seal Nectar, ya, Sirah Nabawi. Beliau ikut perlombaan yang diadakan oleh Saudi dan menang paling ringkas, paling padat. Ya, banyak buku-buku sirah setelahnya mengambil dari dia, seorang ulama India. Baik, kita masuk ke halaman 234. Sebelum masuk ke situ, karena ada Arab yang punah. Kenapa? Banyak suku Arab yang sudah punah seperti suku Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, suku Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Jadi dalam sejarah dijelaskan bahwa proses peribadatan manusia secara sejarah berubah-ubah. Dari tauhid, puluhan keturunan Nabi Adam itu tauhid. Walaupun ada, ya, Qabil dan Habil membunuh, tapi mereka bukan syirik. Mereka membunuh dosa besar, tapi tidak syirik. Ya, itu masih turunan yang tauhid. Sampailah Nabi Nuh. Nabi Nuh kesyirikan pertama, berhala disembah pertama di kaum Nabi Nuh, dan proses penyembahannya juga bertahap, tidak langsung nyembah berhala dipahat, tidak.
Prosesnya ada orang-orang baik, para tokoh agama, founder, misalkan founder orang baik, ya, meninggal, mereka biasa bermajelis seperti ini, tiap pagi bermajelis atau tiap saat, lalu meninggal, akhirnya sedih, rakyat sedih, syaitan membisiki, kalau kamu begitu sedih, buatlah patung-patung yang mirip mereka, ditaruhlah di majelis-majelis itu begitu, syaitan berproses. Akhirnya mereka buat, ya, patung-patung tersebut, ya, sekedar menghibur. Kalau sedih mereka ke majelis itu, oh fulan, oh fulan, oh fulan, begitu. Sudah. Generasi selanjutnya kurang ilmu, ya, mereka kagum dengan ceritanya juga, ini orang soleh, mungkin ditambah-tambah bisa, ya, apa, Isra Mi'raj, bisa Mi'raj ratusan kali begitu ada. Ya sekarang masih ada tuh kayak gitu. Ya, prosesnya kayak gitu. Oh yang ini bisa ini, yang ini ditambah-tambah ceritanya, sesatlah, maka mulailah mereka, ya, memberi apa, misalkan hiasan dekat patung yang ini dikasih ini, patung yang ini, kebiasaan kesenangan mereka dulu. Misalnya kopi, kasih kopi, sekedar itu aja, penghormatan. Lama-lama bukan itu, mereka mulai berwasilah. Kayaknya kalau datang bawa kopi, bawa lisong, bawa ini, bawa menyan ke patung itu, permintaan kita pada Allah langsung diterima ada. Misalkan kita minta hujan, begitu. Akhirnya bawalah mereka sebagai wasilah, bukan langsung nyembah. Generasi selanjutnya buta sejarah, dia pikir nenek moyang mereka menyembah, langsung sujud ruku di depan patung. Bukan minta lagi, bukan wasilah lagi, ini yang sirkul akbar, ya, begitu. Ya, ini kesesatan yang dihancurkan oleh Nuh alaihissalam. Jadi nabi-nabi itu bukan mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesejahteraan ekonomi, bukan, nggak ada nabi-nabi kayak gitu. Nabi Sulaiman sudah jadi raja kaya, apa saja kerajaan dia di dunia ini diberikan, itu masih cemburu dengan Saba yang negara kecil di Yaman atas laporan burung bahwa kaum ini menyembah matahari. Cemburu sekali si burung ini. Burung apa? Hudhud, ya. Cemburu sekali. Lalu dia lapor ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga geram. Ya, kenapa kamu lambat meeting? Ya, itu burung aja mak lambat meeting dimarahin. Zaman Nabi Sulaiman saking berkuasanya. Sekarang lambat meeting cengenges, ya kan? Gajinya gede, ya kan? Nah, ini nggak boleh, ya. Al muslimu ain ala surutihim, nggak boleh. Kalau kita punya tugas di kantor, ya, untuk ngurus umat, ngurus rakyat, untuk ngurus yayasan, meeting lambat, ya, merah mukanya, maaf, jangan cengenges, petentang, mentang-mentang petinggi, ya nggak boleh begitu, ya. Kita harus disiplin. Dan Nabi Sulaiman menghukum, siap menghukum burung loh, ya. Bayangkan kalau Nabi Sulaiman hidup sekarang mimpin rapat, betapa banyak yang akan dihukum oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya begitu. Ini disiplin, ilmu. Dan kalau sekali-sekali boleh ada halangan, ya gitu. Dan yang paling penting adalah Nabi Sulaiman ghirahnya, padahal dia sudah kaya, tentaranya sampai awan aja jadi tentaranya. Hujan, angin, jin, manusia, hewan, bisa ngomong dengan hewan, apa yang kurang? Tapi dia masih cemburu karena apa? Ada kerajaan kecil, pimpinannya wanita menyembah matahari. Ya, ghirahnya Sulaiman bukan ingin menguasai daerah Yaman, ekspansi ke sana, enggak, ingin dakwah tauhid. Begitu. Nah, sesuailah ayat yang Allah firmankan sampai akhir zaman. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Wa laqad, wa itu dan, laqad sungguh. Ba'atsna,
kami telah utus, ya. Fi kulli ummatin, setiap bangsa, setiap umat. Kalau negara ya setiap negara. Ya. Fi kulli ummatin, setiap umat rasulan, seorang rasul atau rasul. Ya. Anibudullah, untuk menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauh berhala-berhala itu. Anibudullah, menyembah Allah saja, esakan Allah, bertauhid, menyembah Allah saja tanpa ada syirik kecil ataupun besar. Kecil aja dosa besar, apalagi syirik besar, kafir. Begitu. Dan ini sejak awal, sejak Nuh alaihissalam, prosesnya seperti itu. Generasi selanjutnya nyembah, rukuk, sujud. Nah, Nuh diutus seperti itu. Ini sesembahan berhala pertama. Ya, lalu berakhirlah karena dihancurkan oleh Allah. Allah murka terhadap kaum Nabi Nuh, ya, yang degil, yang tidak mau mendengarkan utusannya, seorang rasul yang jujur, yang hidup udah ribuan tahun, berdakwah 950 tahunan lebih, tidak didengar sama sekali. Ya, Nuh bersabar, ya. Lalu Allah putuskan dan ditenggelamkan. Masing-masing kepercayaan, kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh, masing-masing kepercayaan itu punya pendai, punya dai-nya. Jangan pikir kesesatan tidak ada dai-nya. Liberalisme banyak dai-nya sekarang. S2, S3, lulusan McGill University, lulusan Amerika, itu dai-dai mereka. Menyatakan agama sama. Ngapain mereka sholat 5 waktu kalau agama sama? Kalau agama sama, makanan aja beda-beda. Padang sederhana sama padang yang apa tuh? Ya, pokoknya lain kan. Rendang sama rendang, tapi dimakan beda. Apalagi agama. Yang satu sholat 5 waktu, tepat waktu dan nggak pernah absen. Yang satu masih ngorok, toto sama, masuk surga sama-sama. Ya ngapain? Mereka yang bilang agama itu sama dan itu orang Islam, suruh mereka tinggalkan sholat. Berani nggak? Lo sama kan sama Kristen, sama Hindu. Ini liberalisme ke arah situ, bahaya sekali. Ya, hati-hati. Anak-anak kita kalau masuk universitas, hati-hati. Banyak Islam liberalisme yang dibawa oleh Amerika. Ada namanya tokohnya itu Fakhr Razi kalau nggak salah, doktor dari Pakistan, yang jadi dosen tertinggi. Lalu Indonesia mengirim ke sana, ya, dosennya, rektornya UIN, dikirim oleh Daud Rashid, Profesor Dr. Daud Rashid. Dia bawa itu ke sini, ya. Belum lagi Syiah bergabung dengan liberalisme. Kalau Syiah beda, dia punya kitab sendiri, Bahrul Anwar, kitab 100 jilid, isinya palsu semua, karangan, ya, Al-Majlisi, ulama majlis, 100 jilid, bisa di-download, ya. Saya hampir download, tapi ya kalau nggak ada keperluan, buang-buang waktu. Hadis yang saya aja banyak. Tapi untuk mengetahui kesesatan mereka bisa ngambil dari situ. 100 jilid palsu semua. Na'udzubillah. Nah, itu yang disebarkan oleh Syiah sekarang, Al-Majlisi itu. Jadi semua golongan sesat punya dai. Dai itu artinya orang yang mengajak ke golongan itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga atas kelompoknya. Ya, liberalisme bangga banget dengan teori ini, bahkan menyesatkan banyak orang. Ya, sufi, tarekat, dan lain-lain. Ya, kalau kita begini ngomong ini seakan-akan oh dia yang punya kapling jannah itu yang aku ahli surga sendirian. Bukan begitu. Kita sama-sama berjalan menuju ridha Allah. Ya, mari berdalil. Bukan kita nggak tahu nasib kita nanti di jannah apa di neraka, tapi jalannya ini yang kita harus cari, ya. Bukan kita mengklaim
ya ahli surga, surga punya kapling kita, bukan begitu. Coba lihat ini, ya. Nabi Nuh alaihissalam di zamannya ada berhala yang namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ya begitu. Dan mereka saling berpesan. Allah berfirman, kita nggak akan tahu apa yang diomongin mereka karena sudah lama waktunya. Ya, mungkin ribuan tahun. Nabi Nuh aja umur 1000 tahun. Kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah memberitahu. Sudah Maha tahu memberitahu. Kalau Allah Maha tahu dan tidak memberitahu, kita nggak tahu apa-apa. Allah memberitahu melalui nabinya, melalui Jibril, melalui nabinya, sampailah ke kita. Allah berfirman, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Coba. Dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, jangan kamu sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu. Dan terutama disebutkan lagi, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq maupun Nasr. Ya, surat Nuh ayat 23. Jadi misi mereka benar, ya, yaitu benar-benar menjaga keturunan nenek moyang. Ya, jangan bertentangan dengan nenek moyang, kualat. Ya, jangan ini, jangan itu, nggak ada dalilnya. Kita menentang nenek moyang yang sesat nggak apa-apa, ya, dengan cara yang hormat, bagus. Debat billati ahsan, fajadilhum billati ahsan. Jika kita harus debat dengan cara yang ahsan, yang baik, dengan dalil, dengan ilmu, jangan dengan emosi saja. Itu perlu. Bahkan pesannya itu menyebut nama para berhala, detail, dan sampai sekarang tercatat. Ya, kita bersyukur membaca sejarah dari yang menciptakan manusia, bukan sejarah yang asal-asalan, yang kira-kira benar. Enggak, ini kita sebut, ya, disebut namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq maupun Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung-patung di bekas majelis-majelis pertemuan mereka sebagai simbol dan untuk mengenang kesalehan mereka. Coba itu. Buat, setan yang bisik, semua ini setan kerjaannya. Dibisiki dulu, dan setan itu cerdas, bukan bodoh, cerdas. Ya, dia punya strategi, prioritas, skala prioritas, timing, kondisional. Wakil dia tahu semua ilmu kesesatan, dia tahu itu. Allah bekali itu. Karena memang mereka bagian dari makhluk yang cerdas. Di langit dulu, tapi membangkang. Ya, makanya dia sombong, cerdas, dibuat dari api. Ya, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Begitu. Dari ilmunya juga. Ya. Dan permohonannya juga. Ya, begitu. Ini setan nih. Buatlah patung-patung di bekas majelis-majelis pertemuan mereka sebagai simbol dan untuk mengenang kesalehan mereka. Kemudian namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Maka kaumnya melaksanakannya dan belum menyembah patung-patung tersebut. Ketika itu mereka meninggal dan ilmu telah hilang, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi selanjutnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi berproses. Ya, ini. Nah, ini yang dihancurkan, ini berhala pertama. Lalu masuklah, karena kita bicarakan tentang kehancuran ya Arab. Ya, ini belum masuk Arab ini. Ini tidak disebut bangsa Arab yang punah, bukan. Arab masuknya pada yaitu kisah kaum Ad. Nah, baru masuk nih. Arab tadi baidah, Arab yang punah. Itu di kaum Ad. Di mana negeri Ad ya merupakan berhala kedua di muka bumi setelah kaum Nuh tadi alaihissalam.
Ya, begitu. Nabi Nuh menghadapi generasi pertama penyembahan berhala. Kaum Ad adalah generasi kedua, kaum yang setelah itu tauhid tuh. Ya, begitu. Jadi dari Adam ke Nuh 10 generasi, ya, dari Nuh ke kaum Ad, ya, belum saya dapatkan berapa generasi. Tapi lama juga, ya, begitu. Nah, para penyembahan yang kedua inilah, ya, kaum Ad inilah yang diutusnya Nabi Hud alaihissalam. Jadi penyembahan, manusia nyembah lagi. Ya banyak, ya kita nggak akan bahas semua. Tapi yang jelas kaum Ad ini diutuslah seorang nabi yang saleh, ya, yang mengajak manusia menyembah kepada Allah saja, begitu. Sebagaimana Allah firmankan, wa ila adina akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus pada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb, ya, bagimu selain darinya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya, ya? Afala tattaqun, begitu. Memang manusia cenderung, ya, zaluman jahula, ya. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal arda, ala samawati wal ard wal jibal. Sungguhnya amanat ini, amanat ketaatan, ditanya, ya, kami akan amanahkan langit dan bumi dan gunung-gunung, ya. Apa itu? Mereka bertanya pada Allah, yaitu kalau engkau taat diberi pahala, kalau engkau maksiat dihukum. Mereka nolak. Ya, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal arda wal jibal fa'abaina, ya, an yahmilna wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ketaatan, tauhid dan lain-lain ditolak. Maksudnya bukan mereka ketaatan ini bukan mereka nolaknya seperti nolaknya iblis, bukan. Jangan disamakan. Nolaknya mereka tahu diri. Ya, mereka makhluk-makhluk besar. Langit sebesar apa langit? Ya besar. Ya. Bumi itu besar dan gunung-gunung itu besar. Mereka menolak. Fa abaina wasfaqna minha wa hamalal insan, lalu dipikul oleh manusia. Ya. Manusia yang menerima ketaatan ini, ya, gitu. Ya, walamal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ini padahal punya sifat zalim dan bodoh. Ya. Oleh sebab itu mereka mudah lagi syirik. Sudah menerima amanat menyembah Allah, hal antum, ya. Dalam suatu surat ditanya, apakah aku ini Rabb kamu? Bala. Ya, iya, dalam suratul A'raf. Setiap orang tuh menyaksikan bahwa dia Allah itu Rabbnya. Ya, di alam sana. Ya. Bala, benar engkau Rabb. Tapi mereka menyimpang. Ya, ini rahasia Allah. Mereka sudah bersaksi, kita sudah bersaksi. Begitu turun ke bumi, kita ada yang syirik, naudzubillah. Ya, ada yang tetap fitrah. Siapa saja di muka bumi mana saja yang ikut fitrahnya, dia kenal Allah, dia kenal tauhid. Ya, begitu. Wasfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Ya, semua manusia itu zalim. Inna syirka la zulmun azim. Bukan zalim sekedar, ya, menyakiti tetangga, bukan. Sungguh kezaliman yang besar adalah sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Ya, begitu. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Oleh sebab itu sebelum diutus Rasulullah disebut kaum jahiliyah. Mereka bikin patung dari pasir,
Ya, kalau nggak dapat batu, kalau dapat batu yang bagus mereka tumpuk batu, mereka sembah. Kalau nggak dapat batu yang bagus asal batu aja. Kalau nggak dapat batu juga mereka ambil tepung mereka susun, kasih kuah sedikit, ya sembah. Anjing lalu datang ngencingin, lalu orang ditobat. Bagaimana aku menyembah Tuhan yang dikencingi anjing? Sejak itu dia cari agama, ya begitu. Ada juga kisah sahabat yang sudah masuk Islam, keluarganya belum, ada benda, ada berhala di rumahnya. Ya, sahabat ini tiap malam bangun dibuang, ya berhalanya. Pagi-pagi bapaknya atau keluarga, mana berhala kita? Kita mau sholat pagi nih, mau nyembah pagi, udah di tempat sampah. Marah, bersihin, taruh lagi, sembah. Malam lagi anaknya bangun, buang lagi. Cari lagi, mau sembahyang ya, mau nyembah. Ada dilihat, mana berhala kita? Udah di tempat sampah, dibersihin lagi, sembah. Berkali-kali akhirnya mikir juga nih keluarga bapaknya. Gimana kita nyembah Tuhan yang nggak bisa jaga dirinya, ya? Dibuang terus, siapa yang buang? Akhirnya mereka masuk Islam. Nah, itu proses juga, ya banyak seperti itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim nanti kita akan jelaskan itu tentang kelihayannya dalam berdebat. Ya Rabb kami yang mendatangkan matahari dari, coba datangkan lawan arah, nyerah. Ya Ibrahim menghancurkan berhala. Siapa yang menghancurkan? Tanya itu yang besar tuh. Dia kok nggak apa-apa tuh, yang kecil-kecil pada hancur. Mana dia bisa ngomong lah? Kalau kamu dia nggak ngomong aja nggak bisa, kenapa kamu sembah? Mereka kesal dengan logika ya. Ibrahim yang canggih ya, begitu. Ya, pemuka-pemuka kafir coba lihat, selalu ada penentangnya. Padahal Allah berfirman seperti itu, dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa mereka tidak bertakwa? Ya. Lalu mereka berkata, qalal mala'alladzina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Suratul A'raf ayat 65-66. Coba, selalu penegak kebenaran pasti ada lawannya, ya. Nabi-nabi ya ada lawannya, dan selalu disebut nabi itu al-kadzibin, ya, safaha, ya, orang-orang ya orang-orang yang bodoh, kurang akal, ya begitu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama sufaha. Begitu jahatnya, ya. Ketika mereka disuruh beriman pada sebagaimana manusia beriman, mereka jawab, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh? Ya kita ini dianggap orang bodoh, mikir neraka, mikir surga, mikir Allah yang nggak kelihatan, mikir malaikat, mikir catatan. Ya, itu kita dianggap buang-buang waktu di muka bumi ini. Saya pernah debat seorang bule, teman sekolah, teman kelas, ya. Why don't you become Muslim? Saya bilang, kenapa kamu gak jadi Islam? Kenapa saya harus Islam? Ya di Islam nanti kamu masuk surga, ya. Well, saya nggak percaya itu katanya. I don't believe. Saya nggak percaya. Saya bilang, taruhlah kamu nggak percaya Tuhan. Ya saya pakai teori yang ulama-ulama pakai juga. Ustaz Firanda juga pernah bicarakan masalah akidah. Sebodoh-bodohnya saya bilang, look, if there is God, ya, if there is God, next life you're in trouble because you don't worship Him. Ya. If there is no God,
It's no problem for you and for me. Kalau nggak ada Tuhan, kalau ada Tuhan kamu bakal bahaya nanti, karena kamu nggak menyembahnya. Saya menyembahnya. Kalau nggak ada Tuhan ya selesai sudah. Udah nggak ada Tuhan selesai. Kamu nggak diazab, saya juga nggak diazab. Kalau nggak ada Tuhan, ini berpikir bodoh. Bilang, coba kalau ada Tuhan, saya sudah menyembahnya dan mencari Tuhan yang benar dan saya menyembahnya. Dan ada, saya yakin ada nanti. Pasti dia akan memberi balasan ke saya yang baik dan kamu akan dihukum. Apa jawaban dia? Well, wasting my time. Buang-buang waktu saja saya nyembah. Hidayah kayak gitu. Hidayah gitu yang dalam Al-Quran nanti kita mungkin ketemu. Andaikan orang-orang kafir ini diangkat ke langit, ya, dilihat perbendaharaan langit yang gaib-gaib diturunkan lagi untuk beriman, dia bilang ini sihir yang besar. Begitu aja. Karena sudah terpatri. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit, ya. Begitu. Jadi jangan terlalu memikirkan mereka. Ini kita begini untuk diri kita. Ya, hal balik itu apakah saya sudah sampaikan? Rasul begitu. Mau semuanya ditenggelamkan bukan urusan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tugasnya menyampaikan 900-an tahun. Nanti ditanya apakah engkau sudah sampaikan wahai Nuh? Nah, bala, saya sudah sampaikan ya Allah. Engkau Maha tahu. Begitu. Ya, jadi jangan terlalu sibuk dengan pengikut, ya, follower, subscriber. Apa tuh sekarang? Gak usah, jalanin aja tugas, ya, sampaikan. Ya, balighul anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Ada yang dengar alhamdulillah, nggak ada yang dengar ya nggak apa-apa, jalan terus. Begitulah Nabi Nuh alaihissalam, ya, begitu. Begitulah Nabi Hud alaihissalam, ya. Bahkan Nabi Hud dianggap orang-orang kurang akal, ya, sufaha. Anu'minu kama sufaha, apa aku harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Sudah bodoh, gembel lagi. Biasanya orang pengikut Nabi itu miskin, ekonomi lemah ke bawah, sudah lemah ke bawah lagi. Ya, hari ini makan, besok belum tentu makan. Ya, itu rata-rata pengikut kebenaran seperti itu. Sedangkan kesesatan rata-rata kaya, mewah, Korun, ya, Firaun, punya posisi Namrud, ya. Kaum Hud, kaum Ad itu terkenal badannya besar-besar, dia memahat, ya, bikin rumah di gunung-gunung, begitu. Itu kan. Selain menyembah berhala, kaum Ad juga menyombongkan diri dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki. Ya. Kelebihan fisik. Sehingga dengan kelebihan fisik, bangunan, harta, dan kekayaan alam yang melimpah menjadikan mereka kejam dan bengis terhadap kaum yang lemah. Ya. Akhir-akhir ini ya, presiden kita bagus. Ya, di PBB saya menyimak, ya. Di mana dia bilang orang yang kuat berbuat semaunya, ya, yang miskin they suffer what they must, ya, itu istilahnya begitulah. Orang miskin, negara-negara yang miskin ditindas, mereka sengsara, ya, apa yang mereka terima, seperti Palestina, Gaza, ya, Gaza. Alhamdulillah, semoga negara saudara kita umat Islam Palestina ya segera merdeka dari penjajahan yang sampai sekarang, yang di negeri modern, ya, begitu. Ini karena kesombongan para adik kuasa yang menekan siapa yang dia mau, memiskinkan, ya, padahal kekayaan alam ini Allah melimpah. Jangan salahkan Allah. Allah sudah suburkan bumi ini dengan air, tumbuhan, minyak bumi, sumber daya alamnya melimpah, cuman manusia mismanagement, ya, begitu. Coba lihat dalam ekonomi, kalau produk kelebihan dibuang ke laut, gandum pernah dibuang berton-ton, ya, mungkin sampai sekarang. Coba lihat toko-toko restoran-restoran, kalau tidak laku roti dibuang,
Ya, saya pernah kerja di Australia sebagai cleaner. Ya, kita kerja apa saja di sana. Ya, itu waktu cleaner saya lihat barang-barang itu nggak boleh diambil. Kalau diambil ditangkap kita. Jadi buang roti, buah yang masih bagus. Ada ikhwan kita di sana kaum muslimin ngambilin buah-buah yang masih bagus dan diolah. Tapi kalau ketangkap ya dilarang itu. Dan mungkin di sini juga kayak gitu. Ini bukan karena nggak ada makanan, sistem ekonomi yang jahat yang merusak. Padahal di Palestina sekarang dapat roti, dapat buah apel aja mungkin udah bertahun-tahun mereka nggak ngeliat apel satu buah. Di sini dibuangin, penyok dikit buang, karena keuangan yang mereka pikirkan. Gitu. Naudzubillah. Jadi jangan salahkan Allah nanti. Dan kita jangan juga melihat ke Afrika kok Allah kejam sekali, Afrika kelaparan, gak ada. Itu karena manusia. Semua, ya. Zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Kamu lihat tampak lu kerusakan, ya, fil bari wal bahr, di daratan, di lautan, akibat ulah tangan kita. Jangan salahkan Allah, ya. Orang kafir mudah menyalahkan Allah. Kenapa Allah bikin kelaparan di sana sini? Ya, kalau ada pun kelaparan sekali-sekali seperti zaman Umar pernah, ya India pernah kelaparan kita bantu, itu cobaan. Ya, setelah kita maksimal. Zaman Umar ada, zaman Nabi Muhammad waktu diboikot ada kelaparan. Ya ini yang dipunahkan kaum Ad, ya, yang diutusnya Nabi Nuh dengan cara dikirim awan. Mereka senang sekali ada awan. Ya ada pembahasan lebih detail, tapi kita nggak akan detail situ. Mereka ada awan, lalu mereka senang, ya. Kalau ini awan yang apa? Allah turunkan tuh rahmat, ya. Awan itu gelap, nggak taunya awan itu yang menghajar mereka. Punahlah mereka dan punah binasa dan tidak bangkit lagi kaum ini. Ya, begitu. Badai yang menimpa mereka sampai membelah dada-dada mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa saking kuatnya badai yang menimpa mereka sampai membelah dada-dada mereka, sehingga keluarlah isi dari perut mereka. Dan ketika mereka dijatuhkan, yang pertama kali sampai ke tanah adalah kepala mereka, yang membuat kepala mereka pecah. Maka dari itu Allah mengumpulkan kondisi jasad mereka seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Maka setelah itu kaum Ad binasa, ya, tafsir Ibnu Katsir. Jadi nggak main-main. Mereka bermusuhan kepada yang menciptakan mereka, yang bisa melumatkan mereka selumat-lumatnya diciptakan lagi. Nanti di akhirat, kalau ini sudah selesai ini, nanti di akhirat berulang-ulang itu, berulang-ulang. Kulit yang bagus mulus dibakar, rusak. Dan kedokteran telah membuktikan, dan kita telah membuktikan bagi yang pernah ke dokter dan dites untuk ada gejala apa itu vaksin atau alergi, disuntik di kulit itu perih sekali. Nah, itu kedokteran menyatakan bagian yang paling perih itu sensitif itu kulit. Kalau daging sudah lebih kalah. Kalau kulit itu perih sekali, dan itu siksaan buat ahli neraka, naudzubillah. Kulitnya dibakar dibaiki lagi, dibakar dibaiki lagi. Naudzubillah. Sampai kapan? Terserah Allah. Yang kekal. Bukan enggak kalau gitu sama dengan kekekalan dengan Allah. Tidak. Kekal. Ya. Tapi beda kekalnya dengan Allah. Allah kekalnya tidak didahului dengan kemusnahan. Neraka pernah tidak ada, Allah ciptakan, kekal. Surga pernah tidak ada, Allah ciptakan, jadi kekal sudah. Ya, tidak boleh kita bilang neraka sementara, surga juga sementara. Itu merusak akidah. Ya. Allah mengumpamakan mereka dengan tunggul-tunggul pohon kurma yang telah tidak berkepala lagi, ya. Pohon kelapa atau kurma yang kepalanya udah hilang kena petir, ya seperti itu. Hal itu karena badai yang tertiup menuju salah seorang dari mereka, lalu membawanya terbang dan menjadikan kepalanya tertunduk hingga akhirnya pecah berantakan sampai ia menjadi tidak berkepala lagi. Diangkat itu manusia itu, ya, pecah.
lalu dijatuhkan, ususnya terbulai, kepalanya pecah. Ya. Karena mereka bermusuhan dengan yang menciptakan mereka. Yang sampai sekarang ya, neurologi, ilmu otak itu sampai rumitnya seperti universe, seperti alam semesta. Ini padahal di kepala kita. Ilmunya ya, karena mereka belajar, mereka tahu tuh. Otak itu rumitnya seperti alam semesta. Alam semesta makro, ini mikro. Ya, cabang-cabangnya di kepala kita ini. Cuman kita nggak lihat aja. Kalau saintis tuh melihat ada alat-alat ya. Begitu. Namun sayang mereka nggak Islam. Sebagian orang Islam alhamdulillah. Ya. Ini yang dimusnahkan dari Arab ya, Al-Baidah. Kaum Nuh, Hud alaihissalam. Kaum Ad diutusnya Hud alaihissalam. Lalu Tsamud kepada Nabi Saleh alaihissalam. Ya, begitu. Dan Tsamud dikisahkan kaum Tsamud ya, emang orang kafir suka nantang-nantang seperti bukan kaum kafir, ada sahabat juga nantang seperti sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Isa, kalau kamu benar-benar utusan Allah, coba turunkan hidangan, kita mau makan hidangan dari surga. Isa agak kesal itu, tapi benar. Maka Allah firmankan dalam satu ayat di mana hidangan itu benar-benar datang. Al-Maidah itu datang benar. Tapi kalau sudah kafir setelah itu azabnya besar sekali karena mereka minta mukjizat. Ya, begitu. Nah, kalau kaum Nabi Saleh berdakwah atau kaumnya bilang, "Sudah, kalau orang benar coba keluarkan unta yang mau melahirkan besar bagus ini dari batu ini." Saleh alaihissalam berdoa, keluarlah. Kaget mereka, tapi nggak tambah beriman. Ya begitulah manusia. Ya, hanya sekedar ingin menyeledek Nabi Allah, Rasul Allah. Ya begitu. Dan keluar bukan disuruh jaga. Disuruh jaga nggak mau jaga karena mungkin minum bersamaan dengan unta-unta lain, akhirnya dibunuh. Oh, ini suatu kebodohan. Mereka minta mukjizat, turunlah mukjizat, lalu disuruh jaga nggak dijaga, tetap membangkang dan membunuh bahkan unta tersebut. Dan orang-orang paling buruk adalah orang yang membunuh unta tersebut, begitu. Maka mereka pun diazab, ya. Dan kaum Tsamud ini ada di lembah dan gunung-gunung. Di lembah-lembah tersebut ya, mereka membangun rumah yang kokoh dan lain, sama dengan kaum Ad. Ya, mereka bahkan peninggalannya dilestarikan oleh UNESCO. Ya, bagi yang pernah melihat silahkan, tapi hendaklah berhati-hati. Kalau ke arah-arah daerah yang diazab kita harus nangis, dan kalau bisa cepat. Ya, Rasulullah pernah ekspedisi lalu melewati daerah-daerah seperti ini, lalu Rasulullah menangis. Ya, kalau berdiam menangis, kalau enggak cepat, ya begitu. Jangan dijadikan tempat outing, turis, jangan. Ya, kalau ada katanya sekarang dijadikan turis itu karena kejahilan, ya bukan kebenaran. Nggak boleh kita ikut-ikut. Kalau kedapatan haji atau umroh, jangan mau diajak ke tempat-tempat itu, ya. Ini kaum yang punah, masih turunan Arab, ya, Arab Al-Baidah. Ya, kita ingat yang pertama Arab yang punah, di antaranya turunan Yahud, ya, kaum Ad dan Tsamud, ya, Saleh alaihissalam. Ini kaum-kaum yang dihukum oleh Allah. Dan apa kenyataan orang-orang kaum itu di dalam Al-Quran? Kita sedikit-sedikit aja ini menyinggung, ya, karena biar meresap tentang pembagian suku-suku Arab, ya, biar kita ingat bahwa Nabi itu prosesnya panjang. Nabi itu tercatat dari kaum Ad dan Tsamud, Nabi Muhammad SAW. Bukan ujuk-ujuk ngaku Nabi, bukan.
dicatat oleh ulama, orang kafir mencatat, Taurat mencatat, Zabur mencatat dan lain-lain. Yang jujur ya, yang lain menghapuskan. Ada Bible katanya menghapuskan kisah-kisah ini, ya karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Di sini jelaskan, kalau ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Coba orang-orang kaum Ad ini mengharap Saleh sebagai raja. Wahai Saleh, sesungguhnya kami sebelum ini adalah seorang, ya, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan menjadi pemimpin. Mereka berharap Saleh karena orangnya soleh, ya namanya Saleh. Beda sama orang sekarang, namanya Muhammad Saleh, Saleh ini Saleh itu, tapi tidak soleh. Kalau Saleh memang orang yang soleh, ya diharap jadi pemimpin. Tetapi mengapa engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Begitu. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi muriba. Coba, kenapa kok tahu-tahu kamu, mengapa engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan pada kami. Ya, surat Hud ayat 62. Kaget mereka. Lah kamu sudah kita calonkan jadi pemimpin, tahu-tahu melarang kami nyembah ini nyembah itu. Ini ujian yang sangat berat buat Saleh. Kalau Saleh tergelincir hatinya, oh ya dah, ya pesan dari Allah dia selewengkan, ya. Tapi alhamdulillah tidak ada nabi-nabi seperti itu. Mereka mau risikonya jabatannya hilang, posisi rajanya hilang. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Datang orang Quraisy, ya Muhammad, apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin wanita tercantik di seluruh Arab akan kami kumpulkan, akan kami serahkan kepada kamu. Jika engkau ingin jadi raja, sekarang juga kau jadi raja. Jika engkau ingin harta, seluruh harta akan kami kumpulkan, kami serahkan pada kamu. Ya Nabi nggak mau itu. Ya, ditolak sama Nabi semua itu. Karena Rasulullah pernah jumpa Rabb pencipta alam yang tinggi banget, ya, tempatnya jauh, Isra Mi'raj. Itu kita nggak heran kalau ada astronot cerita ini, Rasul kita telah menjelajah itu semua. Betapa tidak bangganya jadi seorang muslim. Mereka ribut-ribut habis triliunan, meledak di tengah. Korbannya banyak. Padahal budget untuk makan muka bumi ini cukup dengan satu astronot mungkin. Ya mereka buang-buang waktu ingin tahu. Tapi kita baca Quran, baca hadis, sudah selesai. Ya, hajat, kelezatan mencari tahu alam gaib terpenuhi dengan Quran dan Sunnah dan Sirah Nabawi. Sementara mereka menyelidiki, ya, sampai beruban, mati, timbul lagi. Ya, para saintis tuh hajatnya ingin. Ya, ada Merkuri itu, Irene Merkuri itu mati sampai menyelidiki itu air raksa itu Merkuri sampai mati, dapat Nobel Prize. Ya mereka sudah dapat nama. Ini dapat Nobel Prize. Di akhirat nanti kalau mereka kafir disiksa sama Allah. Ya, karena mereka berbuat baik, ya mereka sudah dibalas di dunia dengan Nobel Prize, penghargaan, turunannya. Ya. Itu para saintis. Kasihan, melihat mereka kasihan. Ya, Stephen Hawking sampai gila mikirkan alam semesta. Ya, Newton abad ini, Stephen Hawking, saya banyak baca, beberapa lah bukunya saya baca waktu di, karena itu fisika ya. Tapi kita alhamdulillah, kita percaya hadis Isra Mi'raj yang didustakan oleh sebagian kaum muslim. Ya, seperti Syiah, nggak percaya dia. Kita percaya, selesai. Orang-orang mau bangga, orang-orang barat ya, Amerika, Rusia yang bilang astronot kami telah sampai ini. Ya, Rasulullah telah lewat itu semua. Langit satu, langit dua. Ini kita nih para astronot, Mars saja masih belum selesai. Sampai sekarang kita dikibulin aja, benar apa enggaknya. Terus Neptunus itu baru tata surya. Setelah matahari apa? Ya kita ada gambarkan, ya.
perjalanan 500.000 tahun, apa perjalanan, pokoknya begitu dilapiskan ya. Ada itu di kitab Tauhidnya Ustadz ya. Firanda silakan baca halaman terakhir bab ke-66. Itu digambarkan lapisan sampai arsy-Nya Allah, sampai langit ke-7 perjalanan, dan ada samudra. Ya, alhamdulillah kita beriman itu cukup memuaskan kelezatan kita. Otak kita tidak buntu, luas kita ini. Kita tahu yang kita sembah sebesar itu. Alam semestanya aja sebesar itu. Ya. Begitu. Dan Allah Maha Besar. Semua alam semesta dibandingkan dengan Allah. Seperti ya, di antara kamu menaruh sebutir beras di tangannya. Bukan Allah seperti tangannya Allah, bukan. Itu sebagai gambaran, boleh. Sebagaimana ya Sami'un Basir, ya Rasulullah bilang gini, benar-benar melihat, benar-benar mendengar. Allah itu benar-benar melihat, bukan Allah, bukan tangan, bukan begini Allah, bukan. Kebenarannya itu yang digambarkan. Kita terima yang ada di hadis, ya. Gitu. Makanya indah orang yang belajar tauhid, ya, menceritakan atau membaca kisah-kisah, ya, Nabi, ya, betapa perjuangan Nabi menegakkan tauhid itu, ya tidak main-main. Jabatan, kamu mau jadi pembesar, kok tahu-tahu ngelarang kita nyembah ini nyembah itu, ini apa-apaan kamu, bahasa kitanya kayak gitu. Sudah kita kagum dengan kamu, tahu-tahu kamu melarang kami. Ya, apakah Nabi Saleh melupakan tugasnya dari Allah? Tidak, tetap. Ya, ditantang, keluarkan itu onta dan lain-lain, ya, lalu onta itu dibunuh. Bahkan biasa seperti Nabi Muhammad SAW, ya, kalau engkau sakit, Nabi Muhammad pernah digitukan, kalau engkau sakit terkena sihir jin, kami akan datangkan penyembuh, ya, peruqyah yang jago banget ke kamu. Ya, Nabi Muhammad dianggap terkena sihir atau penyihir, ya. Sebagaimana Nabi Saleh juga, qalu innama anta minal musahharin. Ya, mereka berkata, sungguhnya kamu adalah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Ya, begitu. Sotoy banget mereka. Ya, orang membawa kebenaran dianggap kena sihir atau gila, majnun, bodoh. Bahasa-bahasa yang tidak enak. Makanya kita bersabar. Kalau kita mengajak tauhid, ya, di keluarga, mengajak sunnah, dianggap orang keterbelakang, IQ rendah, dan enggak usah dihawil, enggak usah diperdulikan, jalankan terus. Ya, karena mereka enggak tahu. Doakan mereka di balik itu, jangan dibenci. Jangan dibenci fisiknya, jangan, doakan. Dan kita bersabar, ya. Kalau biasa memberi sumbangan, tetap beri, ya. Wah, karena dia nggak ikut tauhid, stop sumbangannya. Kalau kita sudah biasa memberi ke keluarga kita, ya, nafkah atau bantuan, mereka mau kenal Islam, tidak kenal Islam, ya tetap, karena kita berdakwah dengan hal, bil mal, bil lisan, dengan ilmu. Kita berdakwah dengan segala kemampuan kita, dengan sikap, ya, dengan harta, bil mal, dengan lisan, dengan ilmu, begitu. Semampunya, mastata'tum. Nah, setiap kita ini wajib membawa, karena banyak sekali orang-orang keluarga kita yang masih seperti ini. Ya, masih ada 4 menit, silakan jika ada pertanyaan. 1 menit lagi. Dan Nabi Soleh, ya, untanya dibunuh secara singkat dan Allah mengazab, ya. Turunnya azab 3 hari yang dijanjikan, kemudian kaum Samud menunggu selama 3 hari yang dijanjikan. Jadi kaumnya begini, mana azab, mana, kok nggak datang-datang? Ya, begitu. Saking degilnya, diancam malahnya aja, ayo, mana, datangin. Mereka nunggu 3 hari, ya 3 hari kita tunggu, sehari, 2 hari, ya begitu. Ya. Turunnya azab 3 hari yang dijanjikan, kemudian kaum Samud menunggu selama 3 hari yang dijanjikan dengan ketakutan. Nah, baru takut tuh. Ya, alam mulai berubah.
Ketika lewat hari pertama wajah mereka menguning. Biasa orang takut kuning, ya. Mau hitam dia tadinya, apalagi udah asli kuning, tambah kuning. Ya, karena takut, ya. Menguning. Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah, habis kuning, memerah. Ini wajahnya saja bisa kita jelaskan dari para mufassir, dari ayat begitu detail sebagian. Kalau tidak dicari Quran hadisnya dari penafsir seperti Ibnu Katsir. Ya, jadi kita bisa menikmati kelezatan mengetahui alam gaib, kelezatan membaca sejarah. Ya, jadi waktu ini bermanfaat ya dengan ilmu. Dan pada hari ketiga wajah mereka menghitam. Dan mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi. Maka pada hari keempat tersebut Allah membinasakan mereka semua dengan menimpakan azab dari tanah berupa gempa besar, ya, beriringan dengan suara halilintar yang menggelegar. Begitulah nasib para Arab, ya, Al-Aribah, ya, Arab. Orang Arab tapi telah dimusnahkan oleh Allah. Ya, Al-Baidah, orang Arab tapi telah dimusnahkan oleh Allah. Ya, Al-Baidah. Makanya kalau sekarang ya nggak ada, karena beritanya seperti itu, nggak ada turunan ya Hud dan Samud. Ya, maka masuk nanti Arab Aribah. Ya, Arab Aribah, Qahtania, terus nanti itu turunan Nabi. Ya, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dari Babil, dari Turki, dari Irak. Ya, begitu. Nah, ini akan nanti lebih luas lagi tentang Nabi Muhammad SAW, masuk kepada ya, halaman 234 asal usul nasab Rasulullah SAW. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah moyang Nabi Muhammad SAW. Demikian ya yang kita bisa baca hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan ikhwah sekalian yang hadir, dan juga yang nanti yang menyimak di rekaman-rekaman video ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.